ini berlokasi di Jalan Kolonel Bustoni Burhanuddin, Cibadak, Kecamatan Cijeruk, Bogor, Jawa Barat, tepat di kaki Gunung Salak, yang memberikan nuansa berbeda dalam proses belajar mengajar, karena dikelilingi panorama pegunungan. Letak geografis Semaruk, sebutan akrab bagi SMA Negeri 1 Cijeruk, berada di ketinggian 584 meter di atas permukaan laut, tepatnya di sisi timur kaki Gunung Salak. Dari kaki Gunung Salak Bogor, saya Nurulita Purnama Putri dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, melaporkan mengenai pengenalan lapangan persekolahan sebagai wujud mahasiswa dalam menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di setiap kelas, dari 21 kelas yang tersedia, karya-karya tangan kreatif siswa menjadi pemandangan menarik tersendiri. Tentu saja, membuat suasana kelas menjadi nyaman dan indah dengan ornamen yang cantik. Tetapi juga mendorong kreativitas siswa untuk selalu menampilkan yang terbaik. Sebagai Wakasek Kurikulum SMA Negeri 1 Cijeruk. Ya, langsung saja Bapak. Yang pertama, untuk visi dan misi SMA Negeri 1 Cijeruk ini apa? Bahwa SMA Negeri 1 Cijeruk itu berkomitmen untuk mencetak generasi cerdas. Nah, cerdas ini sebetulnya akronim dari satu cekatan, yang kedua eksploratif, yang ketiga rajin, yang keempat disiplin, yang kelima agamis, dan terakhir santun. Jadi komitmen SMA Negeri 1 Cijeruk adalah untuk mencetak generasi-generasi yang cerdas. Di sekolah, di tempat ini kita baru dari tahun 2012 diresmikan oleh Bupati Bogor pada masa itu, yaitu Pak Ahmad Yasin. Namun alhamdulillah selama 10 tahun perkembangan ini sudah seperti ini ya kondisinya sekolah. Bagaimana manajemen sekolah SMA Negeri 1 Cijeruk ini? Seperti manajemen kurikulum, kemahasiswaan, sarana dan prasarana. Untuk manajemen SMA Negeri 1 Cijeruk, kita sudah menerapkan yang disebut dengan TPMPS, Tim Penjamin Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan atau di sekolah. TPMPS ini terbagi menjadi beberapa tim ya. Kalau untuk standarnya ada 8 standar NSP, Standar Nasional Pendidikan. Kemudian bagian tugasnya kita terbagi menjadi ada satu bagian kurikulum, yang saya sebagai koordinatornya atau wakil kepala sekolah. Kemudian yang kedua kesiswaan, itu dijabat oleh Bu Aam Amalia. Kemudian yang ketiga ada sarana prasarana ya. Dan yang keempat itu humas, terkait dengan hubungan kemasyarakatan atau kerjasama dengan pihak-pihak luar. Itu. Nah, untuk tata tertibnya itu apa di SMA Negeri 1 Cijeruk? Untuk tata tertib ini hampir sama seperti sekolah-sekolah yang lain ya. Kami ada peraturan akademik yang terkait dengan proses kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua terkait dengan tata tertib umum untuk siswa, cara berpakaian, pergaulan dan sebagainya. Hanya karena di masa pandemi COVID seperti ini kan tidak ada tatap muka, sehingga untuk peraturan ini kami membuat khusus di masa COVID ini yang disebut dengan POS, panduan operasional standar terkait dengan proses pembelajaran jarak jauh. Bagaimana pelaksanaan seremonial seperti hari-hari besar 17 Agustus? Sebelum masa pandemi COVID, semua kegiatan itu kita lakukan.
ya, mulai dari ada 17 Agustus, peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, 1 Muharram, bahkan kita merayakan itu dengan hampir melibatkan seluruh warga di Kecamatan Cijeruk. Namun di masa pandemi Covid ini kan tidak bisa ada kegiatan yang mengundang kerumunan gitu ya, sehingga kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti pada masa sebelumnya. Namun seperti momen kemarin 17 Agustus kita tetap mengadakan kegiatan secara virtual dengan siswa. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler, karena sementara ini kita belum boleh untuk melakukan kegiatan tatap muka yang mengundang kerumunan, ini sementara untuk kegiatan ekstrakurikuler itu tidak bisa kita laksanakan. Nah, hanya untuk kegiatan perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan secara virtual tetap ikut. Di antaranya yang sedang kita persiapkan sekarang ini, kita menghadapi momen perlombaan FLS2N, Festival Lomba Seni Tingkat Nasional. Jadi kita akan mengirimkan beberapa cabang. Saya melihat banyak piala di sini. Prestasi apa saja kah yang sudah diraih? Alhamdulillah di bidang non-akademik, siswa SMA Negeri 1 Cijeruk ini cukup potensial dan berhasil meraih beberapa prestasi, diantaranya yang sering itu adalah taekwondo. Taekwondo ini sering mengikuti kejuaraan dan mendapatkan prestasi. Pencaksilat. Kemudian kemarin kita sempat menjuarai juga di tingkat kabupaten itu untuk pasangan diri Sunda. Kemudian yang tadi saya sampaikan terkait dengan Olimpiade Sains. Dan yang baru saja beberapa hari yang lalu kita mendapatkan juara kedua untuk lomba membacakan riwayat Lord Baden-Powell tingkat permukaan tingkat nasional ini. Kita juara kedua, alhamdulillah. Selain memiliki kepala sekolah dengan kepemimpinan yang luar biasa, Semaruk juga memiliki guru-guru dan staf pendidik yang memiliki kredibilitas yang tinggi dalam kompetensi keilmuan dan teladan yang dimiliki. Hal itu menjadikan kompleksitas dari tenaga pendidik yang lengkap dalam memberikan metode-metode untuk kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Untuk mengetahui sistem pembelajaran daring, saya akan melakukan wawancara langsung dengan guru fisika dan 3 orang siswa SMA Negeri 1 Cijeruk. Tes. Halo, Assalamualaikum Bu. Selamat pagi. Di sini saya dengan Ibu Priska selaku guru mata pelajaran fisika SMAN 1 Cijeruk. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Langsung saja pertanyaan yang pertama ya Bu. Tahun berapakah Ibu mulai mengajar di SMAN 1 Cijeruk? Saya mulai mengajar di SMA Negeri 1 Cijeruk dari tahun 2019, Mbak. Termasuk guru baru sebenarnya di situ. Untuk metode pembelajaran yang Ibu ajarkan di kelas itu bagaimana Bu? Kalau tatap muka saya biasanya pakai discovery learning atau membentuk tim gitu ya, biasa kelompok belajar ya, cooperative learning. Terus kalau misalkan daring, saya pakai media, Mbak. Nah, selanjutnya karakteristik siswa di kelas dari pengalaman Ibu mengajar itu bagaimana Bu? Bermacam-macam ya Mbak, ya banyak. Ya kalau yang baiknya dulu deh, yang baiknya ya mereka partisipatif banget gitu loh, aktif di kelas. Ketika saya menjelaskan, mereka bertanya gitu kan. Ketika untuk anak-anak yang khusus gitu ya, maksudnya yang kelihatannya mungkin melihat pelajaran fisika aja udah jenuh gitu, ya mereka banyakannya sih ya, mayoritasnya itu tidak mengerjakan tugas seperti itu biasanya. Kalau misalkan ketemu minggu depannya lagi pas dicek bukunya ternyata belum ada catatan, misal baru 2 kali pertemuan misalkan, kalau enggak saya tugaskan rangkuman biasanya di awal ya, rangkuman tapi bukan asal ngerangkum, tapi udah saya kasih poin-poinnya, jadi enggak semuanya ditulis gitu, tapi tetap aja ada anak yang masih kurang gitu, nah, semangat untuk belajarnya kayak gitu. SMA Negeri 1 Cijeruk memiliki jumlah siswa dan siswi yang banyak.
dengan jumlah keseluruhan 734 siswa yang terbagi dari kelas 10 sebanyak 252 siswa dengan 7 kelas, kelas 11 sebanyak 248 siswa dengan 7 kelas, dan kelas 12 sebanyak 234 siswa dengan 7 kelas. Dengan demikian, total kelasnya ialah 21 kelas dengan 734 siswa. Jumlah siswa yang banyak ini menjadikan SMA Negeri 1 Cijeruk memiliki amunisi yang luar biasa dalam peningkatan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Ya, langsung ya pertanyaannya. Bagaimana tanggapan kalian terhadap pembelajaran fisika? Tanggapan kalian? Ya, hitung-hitungan sih Kak. Yang Atau pastinya ada kan yang sulit fisika. atau gimana gitu? Atau Ya, menurut untuk saja? Sulit atau enggaknya kan untuk sulit atau enggaknya kan kembali lagi ke diri masing-masing aja ya Kak. Kalau Fajar mah ada beberapa subbab yang sulit, ada juga yang mudah sih Kak, alhamdulillah kayak gitu Kak. Pembelajaran fisika di SMA Negeri 1 Cijeruk, menurut pendapat kalian bagaimana? Tentang gurunya atau pembelajarannya kayak gitu? Ya izin menjawab lagi Kak. Izin menjawab Kak. Ya, silakan Fajar. Ya, untuk pelajaran fisika sih Bu Friska cukup memfasilitasi kita juga kan melalui media YouTube gitu kan, WhatsApp kayak gitu. Nggak terlalu boring juga sih Kak gitu. Dapat dipahami lah menurut Fajar mah. Oh, oke. Terus ada lagi nggak? Selain itu? Kak izin menjawab. Ya, silakan Pak Ajis. Sejauh ini Ajis semakin menyukai pelajaran fisika karena ya pada dasarnya Ajis menyukai fisika yang membuat pikiran ya semacam itu. Terus di masa pandemi ini semakin menyukai karena kita dapat mengulang-ulang pembelajaran tersebut secara berulang-ulang, jadi bisa makin paham banget gitu. Kalau tatap langsung kan hanya bisa sekali, namun kalau secara daring kita bisa mengulang video-video tersebut. Ya Ada Kak lagi gitu. Ajis? Cukup Kak. Penerapan atau kebiasaan positif yang digunakan saat KBM dimulai, kayak misalnya tadarus atau itu, ada nggak pas mulai KBM-nya? Izin jawab. Ya, silakan ada. Penerapan atau kebiasaannya ya? Baca. Ya, kebiasaannya suka Asmaul Husna terlebih dahulu sebelum dimulai pelajaran. Terus mungkin ada dari Fajar atau Ajis yang ingin menambahkan? Ya, izin menjawab ya Kak. Ya, silakan Fajar. Kegiatan pembiasaan sih kalau Fajar pribadi mah seperti biasa kita bangun gitu kan, pagi misalkan sholat subuh terus habis itu mandi gitu kan. Setelah itu paling kalau misalkan seperti tadi yang di Arda sampaikan kan kita kerjain Asmaul Husna dulu, tapi kalau misalkan Fajar sendiri sholat insyaallah sholat duha kayak gitu Kak. Di saat nanti kita baca doa, nanti Fajar baca doa baru deh mulai pembelajaran kayak gitu. Tapi untuk pembacaan Asmaul Husna itu terlalu lama gitu Kak, jadi satu aja kan Fajar mah. Oke. Ada lagi mungkin tambahan atau cukup? Gimana? Udah cukup ya?
demikianlah laporan pengenalan lapangan persekolahan di SMA Negeri 1 Cijeruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.